warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengan salam ini entah kegunaan atau capek antara dua itu ya, atau apa lagi. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Bagan Serumbang Raya beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bagan Serumbang Raya, kemudian tim Kebulu Kepengurusan Sukamakmur Harapan Jaya, Makmur Jaya. Makmur Jaya. Kemudian peserta perangkat BPKP dan TPRW. Kemudian ada juga saudara kami dari Wujud, Ketua Kecamatan Wujud, Bapak Haji Hasan Riponga. Kemudian sahabat-sahabat kami penyuluh agama dari 3 kecamatan. Rencananya kami mau kami rutin tadi, tapi mikir-mikir juga sanggup rumah apa enggak ini kan. Kami semuanya 23, kalau full tim nanti tim saya nanti tak sanggup rumahnya. Kemudian Bapak Ibu, orang-orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, jeli pandai, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang ke berapa ini? 18, 19, 20. Ayo, berapa ini? Ini orang-orang ibu-ibu beriman kepada juga di hidupnya hari itu. Pokoknya puasa terus, orang akan mengungkapkan nanti langsung saja gitu. Pada malam yang ke-18 ya, 18 ini Allah anugerahkan nikmat kesehatan dan keimanan kepada kita semua, sehingga kita walaupun berlapar-lapar, berhaus-haus, berdahaga, menawan hawa nafsu kita untuk tidak makan dan tidak minum, kita sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semua kegiatan ibadah yang kita laksanakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari sama-sama kita sanjung tinggikan bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu, sekarang ada orang berselawat tidak menggunakan sayyidina. Boleh pakai sayyidina, boleh tidak. Tapi saran saya pakai sayyidina. Tak mungkin rasanya kalau ada nanti orang yang kita tuakan, kita panggil namanya, hei Tato, tidak mungkin rasanya. Bentuknya adalah Pak-Zim Sayyidina. Orang yang kita harapkan syafaatnya, kita panggil namanya Muhammad tidak. Ada dipanggil Ibrahim, Ibrahim juga. Kan kurang sopan, kurang ada kita. Maka kita pakai Sayyidina. Walaupun orang membantah. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya baru pertama kemarin ceramah dan saya selalu sekali di masyarakat sini. Biasanya kalau udah malam ke-18 itu sudah masuk ke bab pimpinan itu sudah ada kemajuan sakso. Tapi ini semakin mundur dia. Saya jadi sampai 4 sofi. Manusia semua tidak sih jadi. Kenapa begitu? Karena kami sudah Fabari Ramadan ini saya masuk malam ke 15. Ini betul-betul pejuang. Maka kita akan melihat siapa pejuang saum Ramadan sebenarnya itu adalah kita lihat dari Ramadan. Dan saya sangat sekali dengan kompornya masyarakat di sini, ya kan? Menyediakan makanan, menyediakan minuman berbuka puasa untuk orang yang ramai sekali.
dalam rangka kegiatan apa itu? Pesantren kilat. Ada lagi yang dapat informasi dari menghafal satu ayat dikasih bonus 1.000. Aku saja nggak usah. Aku banyak hal ini. Kalau mulai dari Amma Tasa'alin sampai Anas itu apa saja banyak saja. Ya. Ustaz Hasan bisa itu kita buat kesalahan. Nah, banyak kalau saya insya Allah. Rp1.000. Dan saya satu lagi, dari mana duitnya? Saya dengar dari panitia kan, kita proposal kan. Betul-betul dari masyarakat dan infakkan kadang-kadang betul memberi itu tanpa dengan menggunakan saya sedia. Mereka langsung menyerahkan tanpa ada pokoknya serah saja lagi. Mereka percaya, itu selalu saya. Karena apa? Di tengah persaingan dunia sekarang ini orang ini menampilkan dirinya dan tetapi mereka bersedekah dan berinfak betul-betul dengan saya sungguh. Betul kata Rasulullah, memberi di kadang-kadang, tangan kiri tidak. Sama saja. Ini kalau hitung-hitungan kita tadi, kalau saya dapat tadi, itu banyak 7 juta tadi. Saya masih bola ayat ini 30, nanti 30 ribu. Satu orang bisa dimasukkan Pak. Hitung-hitung ayat itu sampai 100 Pak. Sampai 200 sampai 100. Anda saja rata-rata kita hafal gitu kan? Gimana? Coba bayangkan ini, betul-betul orang-orang masalul lazina yunfiquna fi amwalihim masalahnya pada kesempatan dari produksi. Orang-orang yang menafkahkan sebagian rezekinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakannya seperti sebuah padi menimbulkan 70, setiap kuli tadi menambahkan 70 padi. Ini luar biasa ini, apalagi ketika dilakukan di bulan Ramadan. Ini berapa menit? Berapa menit? Iya saya ya Pak. Tema aku tidak bisa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu usaha kita. Wujud kita peduli kepada anak-anak generasi kita yang menjadikan generasi kita yang berkualitas. Di samping IQ-nya bagus, teknologinya bagus, iman dan takwanya juga tertanam tertancap sejak ini. Dan mereka itulah Bapak Ibu yang kami hormati, yang akan menggantikan bapak-bapak yang tadi. 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun lagi, akan ada lagi. Selamat, kita 2 tahun lagi Bapak Ibu. Mereka ini saja masuk saya. Jadi kita semua ini, mereka ini yang akan menggantikan posisi kita. Dan sejak sekarang kita akan memantapkan, membuatkan, mengokohkan akidah mereka melalui pesantren kita. Saya dengar ada iktikaf. Iktikaf kalau kita Bapak Ibu, iktikaf 2 jam atau berpuasa bisa iktikaf 2 jam, boleh. 15 menit saja cukup untuk iktikaf benar yang terakhir. Apalagi sampai sekian hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah 18 hari berlalu. Apa yang kita rasakan sekarang? Adakah membuat perubahan bagi diri kita? Karena hadirnya Ramadan ini membawa angin segar bagi kita semua. Belum kita melaksanakan Ramadan saja, Rasul sunahkan man fariha bi dukhuli Ramadan harrama jasadihi ala din. Barang siapa bergembira, senang hatinya dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bapak Ibu senang dengan Ramadan? Ada sebagian tak senang, nambah biaya, ya kan? Nambah kerjaan baru 3 malam. Nanti dah akhir Ramadan, 7 Ramadan beli baju baru, beli sepatu baru, nambah beban. Udahlah beban hidupnya lebih dari berat badannya. Beban hidupnya lebih dari beban berat badannya. Bergembira saja dengan datangnya bulan suci Ramadan, dan sudah haramkan biasanya dengan kenaikan. Apa wujudnya? Ini barangkali masyarakat Jawa ada katanya apa? Unggahan. Asal katanya apa itu? Unggah artinya pokoknya yang naik.
tentu ibadah ibadahnya. Tadarus baca Al-Qur'annya, sholatnya, sholat berjamaahnya yang baik. Justru itu bulan Ramadan ini memberikan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat rugilah kita, sangat rugilah orang-orang yang hari ini Allah berikan nyawanya, Allah berikan kehidupan pada hari ini dengan kesehatan yang berlipat ganda, tapi mereka tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Sangat besar. Dan kita tidak bisa menjamin Ramadan akan bertemu dengan kita di bulan Ramadan yang akan. Jadi sangat rugilah orang-orang yang ketika Allah hari ini berikan mereka kesehatan, berikan kehidupan, tapi mereka tidak melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu sebenarnya dua, baru lengkap ya. Saumnya siang, qiyamnya malam. Berpuasa di siang tadi menegakkan ibadah-ibadah pada malam baru lengkap ya mungkin. Kompak dua paket itu komplit ya. Satu paket itu dua oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berkata, "Man qaliha," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lauka bil ummah," jikalau umat bukan ma fi syahri Ramadan, apa yang terdapat di bulan Ramadan ini, niscaya mereka menginginkan Ramadan ini sepanjang hari. Tidak ada dalam 11 bulan yang ada dalam kalender Islam Hijriah satu bulan yang lebih mulia dan utama itu Ramadan. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di surga pun nanti Allah sediakan suatu pintu di surga nanti kepada orang-orang yang ahli siam, orang-orang yang rajin berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa di hari Senin dan Kamis, puasa sunat. Allah sediakan di surga nanti namanya pintu Ar-Rayyan. Itu betul. Ya. Nah, ada pintu orang yang surga, pintu Ar-Rayyan pada orang yang rajin melaksanakan ibadah Tuhan. Bagaimana caranya Allah memberikan kita bonus-bonus Ramadan, tapi kita tidak laksanakan agar kita masuk Ramadan ini. Dari nomor sekian. Saya coba saya bantu untuk ditangkapnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami biasanya menunggu. Berkaitan dengan nuzulul Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ramadan ini termasuk bulannya Al-Qur'an. Tahu Bapak Ibu kan? Tahu nggak Bapak Ibu Al-Qur'an? Apakah dia yang di lauh mahfuz ini kalam atau yang tertulis? Ini sering terjadi oleh kita ini. Kita kadang mencak-mencak melihat orang baca buku di media orang kata-kata kita marah-marah. Tetapi kita tidak serasa bersalah ketika kita wirid Yasin, Al-Quran cara membaginya sama. Iya. Nah, bukan saya Pak. Saya tidak marah, saya kenal juga. Saya tidak berani marah ya. Takut jadi. Bagi Yasin sebenarnya Yasin itu bagi Tuhan juga. Masa bagi nakal. Ya kan? Siu. Ditambah lagi kadang-kadang sambil baca Yasin, termos ibu-ibu buka sambil menyusu anaknya. Yasin Al-Quran. Ustaznya laki-laki penyumbang itu. Saya begitu. Saya nggak mau boleh berbuat Yasin. Kalau mau selesai saya nggak mau saya ceramah. Karena tadi apa? Karena apa? Sini gitu. Buka termosnya Yasin. Yasin dipegang juga. Coba bayangkan. Sementara kita orang yang tidak Al-Quran kita marah. Sementara kita menghina kita sedikit. Ya nggak keras ini. Bukan termos. Enggak sedikit.
Promosi itu ya dibagi dan dinampakkan. Jadi setengah jam ini. Yang belum menikah jangan terlalu apa ya. Ini orang tua. Ya. Kita bisa cek Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah Al-Quran di rumah kita? Adakah kira-kira? Saya pernah kejadian. Ada orang meninggal. Di rumah tetap ada tetangga yang bersibuk jadi aku pinjam tetangga satu, pinjam tetangga aku. Tidak ada tetangga. Kalaupun ada Al-Quran itu sudah ini Quran apa ini Pak? Quran mahal dulu, mahal kita menikah dulu. Itu Al-Quran ini. Sampai bersarang lama-lama, saking antiknya ini. Kalau ada bisa cek di rumah masing-masing. Saya yakin. Padahal tiada bacaan yang lebih baik di dunia ini kecuali bacaan Al-Quran. Jangan lantunkan kata yang paling indah dan satu kecuali lantunan ayat suci Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak pahala. Membaca Al-Quran membaca pahala. Kadang kita lebih sering melihat handphone kita daripada membaca Al-Quran. Saya berani tahu hati lebih banyak membaca Quran atau melihat HP? Tahu sendiri. Ada mana kira-kiranya? Ada. Dengan cara apa? Kalau main sepeda, ya lalai kan? Ada kami namanya Bang Cip namanya itu. Kedung di Cip jadi Bang Cip begitu. Lebih banyak kita baca Al-Quran atau membaca handphone. Kadang-kadang kita ini panggilan azan jarang datang. Begitu HP berdering di kamar mandi itu kadang-kadang belum sempat sempurna. Dua kali lagi itu tak kalau nasi ini bukan. Kalau yang itu dulu akan pakai dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari sejak dini kita tanamkan anak-anak kita untuk gemar membaca Al-Quran. Kita sudah sangat rindu sekali kalau zaman dahulu kita mendengarkan di waktu doa habis maghrib itu orang-orang tua kita mengajarkan alim latiha, alim kawani, alim depan. Tapi itu kan normal. Dan subuh nanti kita dengarkan ibu-ibu bapak membaca Al-Quran. Sekarang tidak ada lagi. Sekarang orang sih dengan televisi. Bapak anak untuk elok. Apa yang muslim dan jam-jam sekali apa yang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang gemar membaca Al-Quran. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a min hafdzil Quran falahu hasanah." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran itu mendapat satu kebajikan. Walakin alif lam mim itu huruf, tapi alif huruf, lam huruf, dan mim huruf. Kalau kita membaca alif lam itu 3 huruf. Bayangkan Al-Quran itu berapa ini? 100 berapa surat itu? 114. Hah? Ya. Saya nggak ada di sini. 114 surat, 6.666 ayat, 1.027 huruf dalam Al-Quran ini. Coba, lewat itu kali Google. Kalau saya sudah lama tahu itu. Berbagai riwayat yang mendekati 1.027.000. Yang kalau kita melaksanakan kita baca di bulan suci Ramadan, maka ibadah kita bertingkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kan Ramadan saja kan sering membaca Al-Quran, nanti Ramadan lupa. Awal-awalnya membaca ngaku kenapa dan nggak dibaca. Sampai kalau itu berapa namanya tubuh ini
sawah yang Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan di 21 Ramadan, ada yang di 17 Ramadan, tapi pada jumhur ulama mengatakan di 17 Ramadan lah Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Berasal dari kata nazala yunazzilu tanzilan. Artinya apa? Bertahap-tahap. Kalau langsung ceplok 30 juz sedikit pada kita, selesai kita akan hafal. Justru itu Al-Quran diturunkan bertahap. Supaya apa? Supaya mudah orang mengingat, supaya mudah orang menghafal Al-Quran. Sekarang sudah banyak praktis di batasan bahaya berapa banyak. Semakin memotivasi kita menghidupkan dan memberikan Al-Quran. Rasul sudah memberikan gambaran barang siapa seorang anak bisa menghafalkan Al-Quran, di akhirat nanti Allah akan pasangkan mahkota di kepala orang tuanya dan bisa memberi syafaat kepada keluarga. Inilah yang penting kita tanamkan kepada anak kita di samping ilmu pengetahuan, maka yang paling pokok adalah membumikan Al-Quran di dalam jiwa dan hatinya. Karena apapun dia nanti, kemanapun dia berada, kemanapun apapun profesi dia, apapun pekerjaannya, dimanapun dia tinggal, ketika dia bertemu dengan hal-hal yang membingungkan bagi mereka akan kembali menuju kepada Al-Quran. Justru itu, Bapak Ibu, banyak orang yang berpindah agama. Kalau kita orang Islam berpindah agama murtad, itu karena kemiskinan. Banyak. Tapi kalau orang-orang cerdik, orang pintar dari bukan golongan kita, orang non-Muslim, mereka masuk ke Islam karena mereka mengakui dan mengagumi Al-Quran. Berbalik. Oleh karena itu, mari kita cintai Al-Quran itu. Tidak ada bacaan sehari-hari yang lebih mulia dan lebih utama di rumah tangga kita kecuali dengan membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, mau pilih, terangi rumahmu tilawah dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan selama ini suami mau bekerja pergi ke kantor baca Al-Quran itu, istri mau bekerja tinggal di rumah baca Al-Quran itu. Mudah-mudahan akan membimbing dirinya. Bukan dengan lagu-lagu dangdut gitu kan. Kita sering kadang-kadang menidurkan anak kita dengan suatu lagu-lagu yang tidak bernafaskan Islam, yang jauh dari norma agama, sehingga nanti akan lahir generasi-generasi kami. Akan lahir generasi-generasi yang tidak mengenal Allah, generasi-generasi yang tidak mengenal Rasul mereka, tidak tahu dengan agama mereka. Dilarang-larang. Dengan tak paham, marah ya semakin. Tapi yang jelas, mari kita hidupan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan ingat dan yakinkan kepada diri kita bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik untuk kita dan kita tidak bisa jamin bahwa Ramadan tahun depan akan kita gagal. Mudah-mudahan kepada kita semua Allah anugerahkan kepada kita ilmu pemahaman Al-Quran. Mudah-mudahan juga kita doakan kepada generasi kita anak-anak yang gemar membaca Al-Quran, generasi-generasi yang Quran, yang senantiasa membela ayah ibu mereka dan menghafal Al-Quran mereka. Dan mudah-mudahan negeri kita, kampung kita, dengan banyak orang membaca Al-Quran jauh dari bahaya, dan mudah-mudahan kita termasuk masyarakat yang baik, masyarakat yang selalu membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan menjadi negeri yang berkatun, thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kita cukupkan sekian karena sudah sampai 25 menit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.